Dasar perencanaan kelas. Perencanaan kelas adalah langkah awal guru untuk mengatur proses pembelajaran di kelas. Dengan perencanaan, pembelajaran akan lebih terarah, teratur, dan sesuai tujuan. Tanpa perencanaan, pembelajaran akan beresiko berantakan karena tidak ada pedoman yang jelas. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pengelolaan kelas. Setiap proses pembelajaran tentunya dibutuhkan pengelolaan kelas. Berikut beberapa fungsi-fungsi dari pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses penyusunan, memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu proses pembelajaran di kelas. Perencanaan berarti guru menyiapkan segala hal sebelum pembelajaran dimulai. Guru memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan, alat apa yang perlu digunakan, berapa lama waktunya, dan di mana pembelajaran berlangsung. Dengan perencanaan yang baik, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Kegiatan untuk membagi struktur orang-orang yang terlibat yang berguna untuk melakukan pembagian kerja. Pengorganisasian adalah mengatur siapa melakukan apa dalam kelas. Guru membagi tugas dan peran antara dirinya dan siswa agar pembelajaran berjalan lancar. Contohnya, menentukan kapan siswa harus mendengarkan, berdiskusi, atau mengerjakan tugas agar suasana kelas tetap teratur dan nyaman. Yang ketiga yaitu memimpin. Memimpin di sini artinya guru menjadi pemimpin di kelas yang mengarahkan siswa agar tetap fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya, guru memberi penjelasan dengan jelas dan memberi instruksi seperti tugas yang harus dikerjakan setelah pelajaran selesai. Yang keempat yaitu mengawasi. Mengawasi berarti guru memeriksa bagaimana proses pembelajaran berjalan. Guru mengevaluasi apakah semua sudah sesuai rencana atau ada yang perlu diperbaiki agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa bisa lebih paham. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, dinamis, dan produktif. Dalam pengelolaan siswa, guru perlu melakukan pencegahan dengan merancang pembelajaran yang menarik, menjadi teladan, serta membangun hubungan positif dengan siswa. Jika muncul masalah perilaku, guru dapat menggunakan keterampilan mengirim pesan dengan jelas dan tegas, serta keterampilan menerima pesan melalui mendengarkan aktif dan empatik. Selain itu, pengelolaan fasilitas juga penting. Ruang kelas harus ditata sesuai kegiatan. Lingkungan fisik dijaga agar bersih dan nyaman, serta media pembelajaran ditempatkan secara strategis agar mudah diakses. Tidak kalah penting adalah pengelolaan waktu, yaitu dengan menyusun jadwal harian yang jelas, menanamkan disiplin waktu, dan menghindari pemborosan agar semua tujuan pembelajaran tercapai. Untuk materi selanjutnya menjelaskan tentang 3 strategi pembelajaran modern. Ada pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Yang pertama saya akan menjelaskan pembelajaran kooperatif, di mana strategi ini menjelaskan kerjasama dalam kelompok kecil, di mana setiap siswa punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa itu sendiri saling membantu memahami materi yang telah diberikan gurunya. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif, di mana posisinya lebih sejajar antar siswa. Setiap siswa dianggap punya pengalaman dan pandangan yang bisa dibagikan untuk kelompoknya maupun gurunya. Di sini guru hanya memfasilitasi diskusi, sementara siswa berdiskusi kritis dan berbagi ide. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek, di mana strategi ini menggunakan proyek nyata sebagai inti pembelajaran, sehingga siswa belajar dengan cara membuat sesuatu atau menyelesaikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Jika dibandingkan antara ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif lebih fokus pada kerjasama kelompok yang terstruktur, sedangkan kolaboratif lebih pada membangun pengetahuan bersama lewat diskusi, dan juga berbasis proyek lebih menekankan pada hasil nyata berupa produk atau karya, sehingga guru bisa memilih atau menggabungkan strategi ini sesuai kebutuhan pembelajarannya masing-masing. Pengertian kelas kondusif. Kelas kondusif adalah kelas atau ruang belajar yang nyaman dan aman bagi seluruh siswanya untuk mengadakan pembelajaran, dan untuk kita sebagai guru nyaman juga untuk mengajarkan murid-murid kita. Oke, dari studi kasus yang terjadi di sekolahan SDN 13 Pekanbaru, mereka menciptakan ruang kondusif yang nyaman. Yang pertama adalah menyediakan meja, kursi, dan pencahayaan yang alami agar pembelajaran jadi nyaman. Dan yang kedua, dari panduan guru pemula AKKH 2025, mereka membuat kelas kondusif dengan cara mengadakan kontrak belajar di minggu pertama dan melakukan evaluasi. Nah, dari hasil studi tersebut, sekitar 25% rata-rata penurunan gangguan kelas itu berkurang, dan 40% peningkatan motivasi belajar bagi seluruh siswanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas.
Guru tentunya akan berperan sebagai tokoh utama dalam hal pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan juga efektif dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan peserta didik dalam hal menyerap atau menerima ilmu yang ditransfer atau yang disampaikan oleh para guru begitu. Namun seringkali baik guru maupun peserta didik itu mengalami hambatan-hambatan dalam hal penciptaan suasana kelas yang lebih kondusif itu tadi. Dan hambatan-hambatan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor guru itu sendiri. Nah, faktor yang menyebabkan guru itu terhambat dalam pengelolaan kelas yang pertama itu adalah karena terlalu banyaknya tugas yang diemban oleh guru. Karena kan sebenarnya tugas guru itu adalah membimbing, melatih, mengajar di kelas, mentransfer ilmu yang mereka miliki kepada peserta didik sampai dengan mengevaluasi pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir. Namun, di sisi lain tugas guru itu ditambah. Jadi, tugas yang ditambahnya itu bisa berupa seperti tugas kedinasan, pengurusan administrasi, dan lain sebagainya. Sehingga karena banyaknya tugas yang diemban oleh guru itu tadi bisa memecah fokus guru dalam hal pengelolaan kelas. Lalu yang kedua adalah tipe kepemimpinan guru yang terlalu otoriter. Jadi artinya adalah guru itu terlalu mendominasi di kelas. Sedangkan siswa-siswanya itu akan bersikap pasif. Jadi siswa itu tidak diberikan kesempatan dalam hal penyampaian pendapatnya mereka. Nah, karena adanya tipe kepemimpinan otoriter ini tadi, maka akan terciptanya sebuah pembelajaran yang terlalu monoton, karena memang yang terlalu aktif itu adalah gurunya, sedangkan siswanya itu tidak diberikan kesempatan dalam hal penyampaian aspirasi atau pendapat yang mereka miliki begitu. Sehingga karena pembelajarannya terlalu monoton itu tadi membuat siswa itu menjadi kurang maksimal dalam hal menerima ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya tadi. Dan yang keempat itu adalah kurangnya kemampuan guru dalam hal penmanajemenan atau pengelolaan kelas, dan yang kelima adalah kurangnya kedekatan antara guru dan juga siswanya begitu. Lalu faktor yang kedua adalah faktor peserta didiknya sendiri. Selain guru, peserta didik juga bisa menyebabkan hambatan dalam hal pengelolaan kelas. Salah satu penyebabnya adalah dari aspek ekonomi. Selain itu juga dari aspek keluarga dan juga lingkungan sosialnya. Nah, karena adanya permasalahan pada diri peserta didik itu tadi bisa memungkinkan suasana kelas dalam proses pembelajaran itu bisa kurang maksimal, kurang kondusif begitu. Jadi bisa menghambat proses pembelajaran antara guru dan juga peserta didik begitu. Sehingga ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan dari peserta didik ini tadi, yaitu dengan cara menerapkan teori perilaku dari Skinner, yaitu di mana guru itu bisa memberikan penghargaan baik itu kecil maupun besar untuk meningkatkan motivasi belajar daripada peserta didik itu tadi begitu. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah faktor keluarga. Nah, biasanya faktor keluarga ini akan dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tuanya, dari orang tua masing-masing peserta didik. Ada yang terlalu berpihak kepada anaknya sehingga membuat anaknya itu menjadi lebih kurang mandiri. Nah, kalau misalkan pola asuh orang tuanya itu kurang terlalu membebaskan anaknya itu sendiri, nantinya akan membuat anaknya itu menjadi kurang disiplin, kurang bertanggung jawab. Nah, karena ada hal-hal yang menghambat pada diri peserta didik itu tadi, tentunya bisa menghambat proses pembelajaran di kelas begitu. Dan yang keempat adalah faktor fasilitas. Fasilitas juga memainkan hal penting dalam hal proses pembelajaran. Contohnya misalkan kayak kelas yang terlalu sempit, kelas yang terlalu kotor, fasilitas belajar yang mulai dari papan tulis, spidol, penghapus, meja, dan juga tempat duduknya itu yang misalkan kurang layak, itu juga bisa menghambat proses pembelajaran yang efektif begitu. Sebaliknya, dengan adanya fasilitas yang memadai, mulai dari kelas yang bersih, kelas yang besar, fasilitas belajarnya yang mendukung, papan tulisnya bagus, lalu adanya spidol untuk menulis dan lain sebagainya, itu akan memudahkan proses pembelajaran antara guru dan juga peserta didik begitu. Sip. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, dapat dari kesimpulan bahwa pengelolaan kelas yang efektif adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan kelas itu terdiri dari pengelolaan siswa, pengelolaan fasilitas, dan pengelolaan waktu. Penggunaan strategi pembelajaran yang benar juga menunjang pengelolaan kelas. Strategi tersebut meliputi kooperatif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Diharapkan pengelolaan kelas ini bisa menunjang pentransferan ilmu secara maksimal.
Untuk studi kasus pada materi kali ini bisa kita ilustrasikan ada sebuah kelas yaitu kelas 8 SMP, di mana di dalam satu kelas ini dia ada satu siswa yang suka mencari masalah, yaitu suka mengejek teman-teman yang lainnya, sehingga mengakibatkan teman-teman yang lainnya itu sengaja untuk membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya mereka begitu. Dan kadang juga bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri mereka dalam hal berbicara di depan kelas begitu. Nah, sedangkan wali kelas dari kelas 8 ini tadi, beliau hanya menyikapi permasalahan yang terjadi ini dengan cara menegur atau memperingatkan siswa yang bermasalah, atau juga bisa memanggil orang tua dari siswa yang bersangkutan ini tadi. Sedangkan hal yang dilakukan oleh guru dari kelas 8 ini hanya bisa meredam permasalahan dalam waktu sementara saja, sedangkan suasana kelas masih belum kondusif seperti yang diharapkan begitu. Nah, jika kita analisis dengan teori perkembangan Erikson, ternyata para remaja kelas 8 ini dia berada pada tahap identity versus role confusion. Artinya adalah para remaja ini masih mencari jati diri mereka dan juga pengakuan dari lingkungan sekitarnya mereka. Jadi rasa minder dan juga sikap saling mengejek itu merupakan bentuk dari pencarian jati diri mereka yang belum matang. Nah, lalu jika kita kaitkan dengan teori perilaku dari Kohlberg, ternyata para remaja kelas 8 ini tadi dia berada pada tahap konvensional pertama. Artinya adalah para siswa ini tadi dia paham terhadap nilai-nilai moral yang sudah diajarkan oleh guru dan juga orang tuanya, tetapi mereka masih belum bisa menempatkan diri secara empatik. Jadi jika mereka itu dihadapkan oleh suatu konflik, cenderung respon dari mereka itu cenderung lebih emosional begitu. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh para guru. Lalu untuk solusi yang dapat digunakan oleh para guru dalam hal meredam konflik yang seperti ini, yaitu guru itu bisa melakukan seperti pengekspresian emosi para siswa, yaitu dimana guru itu bisa menyediakan secari kertas kecil, lalu para siswanya itu nanti diminta untuk mencatat atau menuliskan bagaimana perasaan mereka pada hari ini. Lalu setelah selesai mereka menuliskan perasaan mereka di secari kertas kecil itu tadi, nanti para siswa bisa menempelkan pada papan yang sudah disediakan oleh guru, menempelkan kertas-kertas yang menggambarkan ekspresi mereka pada hari itu, sehingga dari situlah para siswa bisa belajar untuk memahami bagaimana perasaan teman-teman yang lainnya.